Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan sharing gimana proses aku bisa sampai membeli ataupun mencicil apartemen ya di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Jadi aku mau bilang bahwa aku bukan orang yang punya banyak banget uang. Ya kalau punya banyak uang tentu belinya cash ya. Tapi aku akhirnya beli cicil ya karena kita tidak punya uang gitu. Oke, jadi aku memang dari dulu tuh pengen banget tinggal di apartemen. Udah nggak tahu ya berapa tahun terakhir nih aku merasa aku punya impian untuk tinggal di apartemen. Karena teman-teman aku suka banget ketinggian dan suka view kota gitu ya. Aku menyadari ini ketika mulai nginep di hotel, misalnya pernah beberapa kali nginep di hotel gratis karena ada jatah dari kantor teman kakakku gitu ya, kakaknya temanku. Terus ada juga beberapa kali aku staycation dengan teman atau sendiri gitu, dan aku sangat-sangat menikmati me time dengan melihat ketenangan kota. Ya memang dilihat dari atas kan kota itu cantik banget, apalagi malam hari kan gitu, lampu-lampunya bagus gitu, walaupun ya di tengah jalan orang macet-macetan tuh pusing kali ya. Jadi aku merasa aku kayaknya punya impian untuk punya apartemen atau tinggal di apartemen. Tapi jujur aku membayangkannya aja masih merasa itu akan jauh gitu ya untuk nyewa di apartemen gitu, karena aku merasa mahal dan aku merasa nggak mampu juga gitu ya. Aku akhirnya milih ngekos gitu. Nah tapi setelah WFH sekitar hampir 2 tahun sekarang ini, aku merasa tinggal di kos itu tuh mulai makin gak maksimal. Karena pertama aku gak bisa masak dengan bebas. Ada sih dapur umum, dapur bersama, tapi aku merasa gak punya waktu untuk antri-antri gitu loh, ngecek berkali-kali apakah udah selesai atau belum gitu kan. Terutama di tahun 2021 ini, karena di kosku itu ada satu penghuni baru yang menguasai dapur. Mungkin ini sering terjadi di kos-kosan juga ya, dan di awal tahun itu aku mulai makin gak nyaman dan berpikir kayaknya kalau punya dapur sendiri lebih menyenangkan. Dan terpikirlah, aduh pengen banget apartemen, apakah aku harus pindah kos, apakah aku harus nyewa apartemen, apakah aku harus nyewa kontrakan. Semua opsi aku pikirin gitu. Tiap hari aku bukan download tapi ngenontonin iklan gitu ya, atau aku lihat orang-orang review apartemen gitu, ngeliat nontonin YouTube vlog-vlog orang gimana sih mereka yang tinggal di apartemen gitu, mantengin iklan OLX sebenarnya berapa sih kisaran nyewa apartemen gitu. Pokoknya segala sesuatu tentang apartemen aku lihat dan tonton. Aku juga tulis di dinding kosan aku tuh, aku suka nempelin sticky notes kan. Aku tulis di situ salah satu dreamsku adalah apartemen. Di Pinterest di list dreamku aku juga buat apartemen. Intinya apartemen dan apartemen. Sampai di satu titik aku kan sebenarnya suka ya dengan daerah tempat kosku itu gitu ya. Terus kantorku juga dekat gitu, dan aku juga cari-cari dong gitu kan, kira-kira di mana kontrakan atau apartemen yang dekat dari sini. Nah berkali-kali aku lihat di OLX nemu nama apartemen yang aku tinggalin sekarang. Jadi dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya aku udah pengen banget untuk tinggal di apartemen ini gitu ya. Pengen nyewa, aku lihat kisaran nyewanya kayaknya masih jauh dari kosan gitu. Jadi aku berpikir kayaknya daripada nyewa, kayaknya mending cicil gitu. Akhirnya aku pada satu keputusan, aku akan cicil apartemen di situ, itu tempatku sekarang gitu kan. Nah akhirnya aku bertekad untuk oke, aku akan cicil di sana. Aku mau tinggal di apartemen itu. Aku baca-baca reviewnya bagus, lingkungannya menyenangkan, apartemennya juga nggak buruk-buruk amat, pokoknya semua oke lah menurutku. Dan dari segi harga, bukan harga apartemen mewah kan gitu. Dan oke, fix aku mau apartemen itu. Jadi dreamsnya ini makin spesifik kan, impiannya makin spesifik. Nah akhirnya karena impianku udah spesifik, ketika aku mencari info apartemen, review semua tentang apartemen ini dong gitu. Dan nggak sengaja ya, mungkin bukan nggak sengaja sih, tapi udah diatur sama Tuhan ya, aku lihat salah satu iklan agen apartemen ini mereview apartemen ini gitu loh. Dan akhirnya aku lihat di YouTube ternyata lagi promo banget gitu. Jadi aku nggak harus ngumpulin DP sampai sekitar 2 tahun ya kalau perhitungkan. Aku bisa cicil apartemennya dari tahun ini gitu. Rasanya too good to be true, karena pada saat itu free PPN 10%, juga DP 0%, terus ada promo dari developernya 5%, terus booking fee-nya aku punya gitu kan. Terus
untuk biaya-biaya aku merasa aku punya uangnya, tabungan udah cukup untuk itu gitu. Terus untuk udah banyak free dan banyak promo, intinya banyak promo yang membuatku tuh mampu gitu loh untuk tahun ini bisa mulai cicil apartemennya. Aku masih belum percaya ini bener nggak ya gitu. Aku sampai searching agen itu di Get Kontak, apakah ini penipu atau enggak gitu kan. Terus aku lihat di Get Kontak itu enggak, dan aku lihat anaknya kayaknya baik, kayaknya nggak mungkin nipu dan segala macam. Akhirnya aku beraniin diri untuk kontak dia gitu, dan singkat cerita kita ngobrol dan ketemu dan akhirnya lihat apartemennya juga gitu kan. Akhirnya aku memang memutuskan inilah saatnya dan inilah tempatnya gitu. Dan akhirnya pada saat itu mulailah proses dengan pihak developer, lalu pihak hukum dan pihak bank gitu. Jadi itu singkatnya ya. Kalau teman-teman mau tahu gimana proses menuju KPR dan apa yang dibutuhkan, apa yang proses-prosesnya segala macam, aku akan ceritakan di video yang berbeda, karena kalau semuanya di sini jadinya panjang banget gitu. Jadi mungkin cerita tentang apartemen ini aku akan bagi dalam beberapa part. Tapi yang aku mau bilang adalah harus jelas dulu nih, kamu sukanya rumah atau apartemen. Kalau aku sendiri memang udah searching dari awal rumah atau apartemen udah sering banget. Jadi memang sampai di titik aku memutuskan apartemen itu juga udah perjalanan yang panjang sih gitu. Jadi teman-teman cari tahu dulu kalian mau properti apa, apakah rumah atau apartemen. Abis itu kalian searching maunya di mana, impikanlah itu dan harapkanlah gitu, dan menabung untuk bisa minimal kalian bisa punya DP-nya gitu. Halo everyone, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini aku senang banget karena akhirnya yang aku tunggu-tunggu bisa terjadi juga. Jadi hari ini aku akan pergi untuk tanda tangan surat pembelian apartemen unit studio di Jakarta Selatan. Kenapa aku senang banget? Karena ini adalah properti pertama yang berani aku beli dengan cara KPA atau kredit pemilikan apartemen. Ya, jadi memang ya selama ini aku cari-cari juga ya, banyak banget source yang coba aku cari. Apakah wanita single itu disarankan untuk punya atau beli properti? Dan aku susah banget nemuin. Jadi nanti aku akan sharing-sharing juga kenapa aku memutuskan untuk membeli apartemen padahal aku masih wanita single dan artinya belum menikah dan punya suami gitu ya. Ditunggu aja teman-teman, aku akan ngevlog untuk proses menuju ke sana. Semoga lancar. Halo teman-teman, hari ini aku akan angkat apartemen dan akan semua ditandatanganin. Jadi semoga lancar ya, doain. Dimana nanti ibu bapak juga menerima dan nanti yang bertanda tangan asli diterima bank.
Mulai dari pintu, ini keadaan sementara. Jadi aku udah dikasih smart lock door gitu, bonus. Terus ini barang-barang, lemarinya aku suka karena ada cerminnya dan itu ada meja bisa ditarik gitu. Lumayan gede ya. Terus ini kasurnya juga gede. Dan oke, aku juga dapat TV 32 inch gratis. Terus udah ada kabinet atas dan bawah karena memang ini fully furnished ya. Ada kabinet bawah juga. Terus dapat kompor 2 tungku, kompor tanam. Situasi kamar mandinya. Yang aku nggak suka adalah showernya itu udah kuning karena mungkin udah dibangun lama ya. Terus barang-barangku. Nah di sana itu ada meja yang minimalis, bisa dilipat, bisa jadi meja. Gitu. Kira-kira itu sih kondisi sementara. Seperti itu teman-teman, proses aku dari awal memikirkan, berproses sampai sekarang aku udah menempati apartemen ini hampir 6 bulan. Dan aku sharing ini cuman mau menyampaikan ke teman-teman, kita sebagai perempuan single pun bisa loh dan diakui untuk KPR atau KPA. Jadi kalau kalian sudah merasa siap dan punya rencana untuk KPR atau KPA, just do it. Semangat teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!